السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul ma'had, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah, yaitu Kiai Haji Ujang Ridwan beserta segenap jajaran Pondok Pesantren Al-Hidayah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap habaib kiai lainnya yang begitu banyak hadir di sini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Di antaranya Al-Habib Abdurrahman bin Sumit dan semua habaib yang banyak begitu hadir di tempat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya mereka di tempat kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan salam penghormatan yang paling istimewa juga saya hadiahkan kepada kawan-kawan saya, para pemuda hijrah, kawan-kawan saya para pemuda taubat, kawan-kawan saya para pemuda yang meniti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala yang dibina oleh Kiai Haji Nunung. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau dan kita semua di tempat ini diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salam penghormatan yang teristimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi sebelum saya masuk pembahasan Isra Mi'raj Nabi, alhamdulillah saya lihat pemandangan yang luar biasa dari kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang dikenal dengan anak pang. Wajah badannya bertato, tapi insya Allah mudah-mudahan telah betul-betul meniti jalan menuju ridha Allah sehingga hatinya dipenuhi dengan Nabi besar Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Makanya saudara, babuna ilallah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pintu kita untuk menuju Allah satu-satunya adalah pintu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, al-abwab kullaha mughlaqah illa man ittaba'a athar Rasul. Pintu-pintu semuanya tertutup kecuali yang mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad.
Dan di antara sekian banyak pintu jalan kepada Rasulullah adalah melalui pintu sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya insya Allah mudah-mudahan berkat sholawat semua yang ada di sini maksiat minggat. Amin. Berkat sholawat diangkat derajat. Amin. Berkat sholawat diterima taubat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ahiba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, bicara soal Isra dan Mi'rajnya Nabi, jangankan 1-2 jam, bahkan 1, 2, 3, 4 hari sekalipun tidak akan pernah tuntas untuk mengungkap semua sisi yang berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking banyaknya riwayat, saking banyaknya hikayat, saking banyaknya durusun wa ibar, pelajaran dan hikmah yang dipetik darinya, saking banyaknya ahkam, hukum-hukum, saking banyaknya masyahid wa suwar, pemandangan yang Allah tampakkan kepada nabinya, bahkan saking banyaknya asrar, rahasia yang Allah titipkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, saking luasnya pembahasan tentang Isra Mi'raj Nabi, sampai banyak ulama yang menulis kitab khusus tentang Isra Mi'raj Nabi. Saudara, Al-Imam Al-Barzanji punya kitab khusus bahas Isra Mi'raj Nabi. Guru kami Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur juga punya tulis satu kitab khusus awal sampai akhir bahas Isra Mi'raj Nabi. Saudara, bahkan maha guru kami, guru dari Imam besar Al-Habib Rizik Syihab, guru dari guru saya Abu Ya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, guru dari Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abu Bakar, guru dari Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, Al-Allamah Al-Muhaddith Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Beliau juga nulis satu kitab khusus tentang Isra Mi'raj Nabi yang judulnya Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Cahaya yang terang benderang menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Artinya saudara, pembahasan ini sangat luas, sampai ulama masing-masing tulis kitab menjabarkan tentang kejadian Isra Mi'raj Nabi. Saudara, makanya sebelum saya lanjutkan, ini bakalan panjang, kira-kira masih semangat atau tidak ini? Tapi kelihatannya orang Pelabuhan Ratu udah banyak yang lemes. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar Pelabuhan Ratu semangatnya semua, angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi! Alhamdulillah, saya 2 tahun gak ke Pelabuhan Ratu, tapi semangatnya gak redup sekali sedikit pun, saudara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Pelabuhan Ratu terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, sebelum saya masuk membahas sedikit hikmah yang bisa kita petik dari Isra Mi'raj, saya ingin memperjelas dulu. Isra punya makna sendiri, Mi'raj juga punya makna sendiri, saudara. Sebagian orang di Indonesia menyangka Isra Mi'raj itu udah satu paket, satu makna. Padahal Isra kalimat sendiri, kata sendiri, Mi'raj kalau dalam bahasa Arab kalimah, kalau bahasa Indonesia kata tersendiri. Masing-masing punya makna. Isra diambil dari kata asra yusri isra'an. Kalau dikembalikan ke fi'il thulathi mujarradnya sara yasri sarayanan, artinya berjalan di malam hari.
Kalau kita belajar ilmu sorof ditambahkan hamzatut ta'diyah, jadi asra yusri isra'an, yang tadinya berjalan di malam hari berubah artinya jadi memperjalankan di malam hari. Siapa yang memperjalankan? Allah subhanahu. Siapa yang diperjalankan? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sampai mana perjalanannya? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sesuai yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saudara, itu yang namanya Isra. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa menggunakan buraq. Dimensinya masih dimensi dunia, masih dimensi bumi. Perjalanan yang bersifat horizontal dari satu titik ke titik lainnya. Dua-duanya merupakan tanah suci dan dua-duanya masih merupakan di buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, Isra sampai situ, saudara. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj. Nah, di sini nih ada satu ilmu catatan penting yang ingin saya berikan. Tadi udah kita jelaskan dan sama-sama kita semua tahu yang namanya Isra menggunakan buraq. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, sekarang Mi'raj, lanjutan perjalanan. Kalau tadi hanya perjalanan horizontal, dimensinya dimensi bumi, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj beda, saudara. Mi'raj perjalanannya bersifat vertikal dari bawah ke atas. Dari Masjidil Aqsa terus menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, terus sampai ke Sidratul Muntaha, dan dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai melihat Allah subhanahu min ghairi kaifin, tanpa harus ditanya bagaimana melihatnya, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis laisa kamislihi syai'un. Jadi kalau bicara Allah, Rasulullah melihat Allah bertemu ketika Isra Mi'raj, titik sampai di situ, nggak usah ditanya cara bertemunya gimana, ngelihatnya gimana. Allah munazzahun 'anil kaif. Kalau udah bicara Allah jangan tanya kaif, jangan tanya gimananya, karena Allah beda dengan makhluk, nggak bisa disamakan dengan makhluk. Allah tidak diliputi dengan dimensi waktu, dimensi tempat, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Yang butuh tempat adalah makhluk, yang butuh waktu adalah makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Makanya jangan ditanya gimananya, cukup kita beriman. Amanna billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah ala muradi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tapi ada pertanyaan menarik. Kalau tadi Rasulullah Isra menggunakan buraq sampai ke Masjidil Aqsa, pertanyaannya, kemudian Rasulullah Mi'raj naik apa? Saudara, Abu Yasin Muhammad ibn Ali al-Maliki di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Bahiyah membahas, andai kata ada orang yang mengatakan Mi'rajnya Nabi menggunakan buraq, maka tidak salah. Ada riwayat demikian, saudara. Ada riwayat demikian. Tapi al-masyhur as-sahih, kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama hadis, pendapat yang paling sahih di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Saudara, ternyata Rasulullah buraknya hanya sampai ke Masjidil Aqsa saja. Mi'raj Nabi tidak lagi menggunakan burak, saudara. Lantas menggunakan apa, Habib? Ternyata mi'rajnya yang menggunakan mi'raj itu sendiri. Maksudnya apa mi'rajnya menggunakan mi'raj itu sendiri? Karena yang namanya al-mi'raj itu diambil dari kata araja ya'ruju durujan, artinya naik. Ketika berubah menjadi lafaz mi'raj, kata Abu Yasin Muhammad, huwa sullamur rabbani alladhi alaihi al-uruju ila as-sama'. Mi'raj adalah tangga rohani, saudara. Mi'raj adalah tangga rohani yang Rasulullah naiki untuk menuju langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, saudara. Jadi mi'raj Nabi tidak menggunakan burak. Burak hanya berhenti sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya Nabi menggunakan tangga yang Allah ciptakan dengan kudrat iradahnya, menurut pendapat yang paling kuat, riwayat yang paling masyhur, sampai ke langit ketujuh. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah Isra menggunakan, orang kompak, Rasulullah Isra menggunakan burak. Kemudian Mi'raj menggunakan tangga Rabbani yang bentuknya wallahu a'lam hanya Allah dan nabinya serta malaikatnya yang tahu, tapi itu pendapat yang paling kuat di kalangan ulama hadis. Alhamdulillah. Saudara, singkat cerita, saya langsung masuk ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit pertama, saudara. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit pertama, ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat penjaga langit pertama bertanya ke malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa yang ikut bersamamu? Malaikat Jibril menjawab, saudara, yang ikut bersamaku adalah Rasulullah Muhammad. Saudara, Anda tahu bagaimana responnya penduduk langit pertama, para malaikat mendengar Rasulullah datang, saudara. Genggam gempita, gembira luar biasa. Ni'mal maji'u ja', ni'mal maji'u ja'. Sebaik-baiknya tamu telah datang, sebaik-baiknya orang yang datang telah datang. Gembira langit pertama menyambut Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Di langit pertama juga ada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam pun ikut menyambut Rasulullah. Marhaban bil khalifatus salih wal ibni salih. Selamat datang duhai penerusku yang saleh, dan selamat datang duhai anakku yang saleh. Nabi Allah Adam begitu gembira menyambut cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, saya heran kalau ada orang yang kepanasan, gerah ketika ada yang membacakan kisah Isra Mi'rajnya Nabi, saudara. Malaikat gembira menyambut Mi'rajnya Rasulullah. Para nabi gembira menyambut Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kalau para nabi gembira menyambut Mi'raj Rasulullah, malaikat gembira menyambut Mi'raj Rasulullah, berarti kalau yang kepanasan dengan Mi'rajnya Nabi siapa? Orang kencang siapa? Setan, saudara. Betul betul. Betul betul. Masya Allah, gembira luar biasa. Makanya insya Allah di kampung ini dapat berkahnya bagi Nabi Muhammad. Amin ya Allah, ya Rabbal. Luar biasa, saudara. Gengkap gempita malaikat menyambut kedatangan Rasulullah. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Ketika Nabi di langit pertama, ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menengok ke kanan dan ke kiri. Setiap Nabi nengok ke kanan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat arwah tayyibah zakiyah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ruh-ruh yang begitu harum semerbak wangi luar biasa, saudara.
Tapi sebaliknya, kalau Nabi nengok ke kiri, Nabi lihat ada arwah, ruh yang bau busuk luar biasa, gelap sudah. Makanya setiap Nabi nengok ke kanan, dhahika wastabsyar. Nabi tertawa, Nabi senyum, Nabi gembira. Ternyata yang Nabi lihat di sebelah kanan adalah umatnya yang masuk surga, saudara. Kenapa Nabi gembira? Karena cita-cita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama bukan supaya kita bisa bangun bangunan yang tinggi, bukan supaya kita bisa membuat hal-hal yang canggih. Ya, Islam mendorong kemajuan teknologi, saudara, tapi itu hanya perantara untuk memakmurkan dunia. Jangan lupa tujuan utama cita-cita Nabi Muhammad. Ketika Allah nyatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, akan aku berikan engkau wahai Muhammad sampai engkau ridha. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, saudara? Wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridha ada satupun umatku di neraka, saudara. Makanya ketika Nabi Muhammad tengok ke kanan, dhahika wastabsyar. Rasulullah senyum, Rasulullah gembira, saudara. Karena itu yang dicita-citakan Rasulullah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, sanak famili kita, anak cucu kita termasuk yang ada di kanan, ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Tapi saudara, setiap Nabi nengok ke kiri melihat ruh-ruh yang gelap gulita bau busuk, hazina wa baka. Nabi nangis, saudara. Nabi bersedih, saudara. Nabi gundah gulana. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih menyakiti Nabi melebihi ada di antara kita yang terjeblos ke neraka, saudara. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu semua, ya Allah. Dan anehnya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nengok ke kiri, Rasulullah melihat ke kiri. Ketika itu, Pak Bu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa masyahid, beberapa pemandangan. Di antara pemandangan yang Allah perlihatkan kepada nabinya, saudara, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syami dalam sebuah riwayat yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, saudara, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam madha hunaihatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maju sedikit. Rasulullah nengok ke kiri, fa'idha bi akhwinatin 'alaiha lahmun musyarrahun lam yaqrabu ahad. Ternyata di sebelah kiri itu, saudara, Nabi lihat ada satu nampan, satu wadah makanan. Di atas wadah makanan tersebut ada daging yang sudah dipotong-potong, nikmat, lezat, siap saji, tapi tidak ada satupun yang mendekati, saudara. Tidak ada satupun yang mendekati mengambil daging tersebut. Sebaliknya, saudara, di sampingnya ada sebuah nampan yang di atasnya ada daging-daging busuk, daging-daging yang bau, daging-daging yang rusak. Tapi anehnya, fihi unasun yakuluna minhu, ada sekelompok orang berebut makan daging busuk tersebut, saudara. Saya mau tanya orang Pelabuhan Ratu, saya mau tanya, pemandangan seperti ini wajar atau tidak? Aneh atau tidak? Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ada satu nampan, di atasnya daging-daging yang lezat, nikmat, enak luar biasa. Di sekelilingnya ada bangkai-bangkai, saudara. Apa yang terjadi? Ibadah Allah. Itu daging yang nikmat, lezat, nggak ada yang colek, nggak ada yang makan, tidak ada yang ambil. Sebaliknya, justru daging yang busuk, bangkai-bangkai itu diperebutkan, saudara. Saya mau tanya, pemandangan seperti ini aneh atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar. Kalau orang wajar, orang normal pasti milih daging yang enak dari daging yang busuk, betul? Daging yang lezat dari daging yang rusak, betul? Itu orang wajar. Tapi ini yang Allah perlihatkan ke Nabi, di neraka ada sekelompok orang yang lebih memilih makan daging busuk
berebut daging busuk daripada yang nikmat, saudara. Makanya Nabi heran, Pak Bu. Nabi tanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa tuh mereka yang lebih milih daging busuk daripada daging yang enak? Siapa gerangan mereka, wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril, saudara? Ya Rasulullah, haula min ummatika yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Ya Rasulullah, mereka sekelompok daripada umatmu ya Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Allah sudah berikan yang halal. Allah sudah kasih jalan untuk dapat yang halal. Tapi yang halal ditinggalkan, malah ngambil yang haram, saudara. Saya mau tanya, yang model seperti ini ayah ente? Ayah ente? Ayah atau loba? Ayah atau loba? Yakin? Betul? Saya mau kasih contoh sebenarnya, tapi udah setengah 12 lewat ini. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Coba saya mau dengar kalau semangat sholawatnya mana, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Jadi ternyata mereka Allah kasih yang halal ditinggalkan, malah ngambil yang haram, saudara. Bagaimana contoh mereka? Tolong bagi makanannya, mohon maaf nanti dulu biar bisa konsentrasi, ya. Nah, mudah-mudahan yang akhirul khidmah dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ngasih yang halal diambil, yang halal ditinggalkan, yang haram diambil. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Coba jawab yang kompak, jawab yang kompak. Orang Pelabuhan Ratu, jawab yang keras. Nikah halal atau haram? Orang kompak, nikah halal atau haram? Kalau lagi ngomong nikah lagi udah takut, saudara. Ngomong nikah lagi halal udah takut. Bagaimana prakteknya? Masya Allah, halal kalau bisa adil. Nah, kalau nggak bisa adil atau nggak dapat ridho atas ketidakadilannya, nggak dapat suluh, hati-hati, diancam sama Nabi. Ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il. Orang kalau poligami tapi nggak adil, dalam hadis diancam sama Nabi, di hari kiamat nanti ngesot-ngesot, miring-miring jalannya. Naudzubillah min dzalik. Kecuali kalau dapat suluh, ketidakadilannya diridhoin. Itu lain cerita tuh. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan yang nikah lagi nih. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, kalau yang nggak berani nikah lagi, mudah-mudahan Allah kasih 1 rasa 4. Amin ya Rabbal. Amin. Saudara, jawab yang kompak, jawab yang keras. Nikah halal atau haram? Kurang keras, nikah halal atau haram? Pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Tapi yang lebih milih pacaran dari nikah, ayah anda? Ayah loba? Ayah loba? Padahal Allah sudah kasih yang halal, mudah, gampang, berkah, tapi lebih milih pacaran yang haram. Hati-hati, saudara. Jangan sampai termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi, termasuk mereka yang meninggalkan yang halal lalu mengambil yang haram, termasuk yang menghamaki neraka. Naudzubillah min. Yang sudah pernah melakukan bertobat, minta ampun, istighfar kepada Allah. Yang sedang melakukan, segeralah berhenti dari melakukan. Yang pengen melakukan, batalkan niatnya. Karena kenapa? Karena Allah sudah kasih jalan yang halal. Gak ada alasan bagi kita untuk melakukan yang haram. Naudzubillah min. Apalagi mohon maaf. Kadang-kadang saya sedih, saudara. Kadang-kadang ini ada yang pacaran tapi modusnya pacaran Islami. Ya. Kita baru dak bangor ya. Pacaran modusnya pacaran Islam. Entah ya pacaran Islami. Itu namanya kebiadaban yang dibalut dengan kesolehan. Betul? Betul? Bagaimana pacaran Islami? Ngirim inbox ke Facebook. Panggilnya akhi ukhti.
Assalamualaikum ukhti. Jawab ukhti, waalaikumsalam akhi. Ukhtinya hanya balik, akhi lagi ngapain? Kata akhi, lagi tahajud ukhti. Tahajud jawab pesan cewek je. Doraemon. Masya Allah. Habis itu modusnya nggak selesai sampai di sini. Mohon maaf, mohon maklum. Ini buaya yang lepas dari Taman Safari. Modusnya nggak selesai sampai di situ, dilanjutkan. Ukhti, bolehkah kita ta'aruf lebih jauh? Hendakkah kau memberikan nomor WhatsAppmu kepadaku? Nyambung akhirnya dari pesan WhatsApp, teleponan. Akhirnya mohon maaf nggak sengaja kepencet video call ukhti. Masya Allah. Muqaddimatus zina. Zina mulainya dari hal kecil, saudara. Betul? Betul. Awalnya dari pesan bisa sampai ke perzinahan. Na'udzubillah min. Dari hal kecil bisa jadi malapetaka besar, saudara. Bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang yang saya lebih kesal lagi, lebih enak lagi pacaran manggilnya Abi Umi. Pacaran manggil Abi Umi, begitu putus jadi janda. Masya Allah. Ayanda yang model begitu. Ayanda. Makanya udah stop. Jangan lagi ada seperti itu, saudara. Itu yang bikin rusak generasi muda kita, betul? Itu yang bikin lalai generasi muda kita, saudara, betul? Makanya kita doain mudah-mudahan yang pengen nikah, insya Allah Allah kasih kemudahan, insya Allah. Allah kasih keberkahan, insya Allah. Allah kasih berkah dunia akhiratnya, insya Allah. Yang perempuan dapat suami-suami yang saleh, yang laki-laki dapat istri-istri salehah. Diangkat tangannya semua, amin. 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 Yang pacaran mudah-mudahan putus. Kok banyak yang panik di atas itu? Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Pemuda-pemuda muslim muslimah Pelabuhan Ratu siap jauhi pacaran? Siap jauhi pacaran? Siap sama-sama nikah? Siap nikah lagi? Nikah lagi masal, Beb. Kalau pernikahan masal udah biasa, ini pernikahan kedua masal. Masya Allah, insya Allah nanti bikin di rumah Habib Abdurrahman bin Sumit, insya Allah. Siap, Beb, saya aja gak berani. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Ini yang pertama saya kasih contoh. Saya kasih contoh lagi yang kedua, yang sederhana, yang gampang. Pejabat. Mulai dari, apalagi pejabat-pejabat tinggi, bupati, wali kota, menteri, gubernur, sampai ke presiden, dan seterusnya pejabat-pejabat tinggi. Jawab yang kompak. Kalau pejabat kerja dengan baik, dapat gajinya halal atau tidak? Selama dia kerja dengan baik, dapat gaji sebagai abdi negara, halal. Di fikih pun diatur yang namanya ummal. Pekerja abdi negara itu dapat gaji dari Baitul Mal, dari kas negara, saudara. Halal. Wah, sekarang pejabat semakin tinggi jabatan, gajinya biasanya semakin tinggi, betul? Belum tunjangan ini itu, saudara. Tapi faktanya jawab yang kompak, meskipun pejabat digaji, bahkan banyak yang gajinya tinggi, tapi yang korupsi ayah ente. Ayah loba. Hati-hati, saudara. Jangan sampai termasuk yang disabdakan oleh Nabi. Ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Dia meninggalkan yang halal. Allah sudah kasih gaji halal, thayyib, mubarak. Tapi dia tinggalkan yang halal karena ketamakan, karena kerakusan diambil yang haram, saudara. Hati-hati, saudara. Berapa banyak yang terdampak dari korupsi? Berapa banyak rakyat yang menjadi korban daripada dana yang dikorupsi, saudara? Kalau kezaliman person to person saja, naudzubillah min dzalik, misalkan saya punya kezaliman terhadap orang lain, satu orang person to person saya zalimi, saya berbuat dosa kepadanya, naudzubillah, misalkan saya ghibah,
atau saya caci, saya hina, saya maki, atau saya rampas hartanya, atau saya rampas haknya, itu nggak main-main sudah. Itu bisa bikin bangkrut di hari kiamat. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang al-muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut bukan yang nggak punya dirham, bukan yang nggak punya dinar, bukan. Tapi orang yang bangkrut, dia di hari kiamat, dia membawa pahala salat, membawa pahala saum, puasa, membawa pahala sedekah. Tapi ternyata lisannya dia nggak jaga, lisannya mencaci fulan, lisannya menghibah fulan, lisannya memfitnah fulan. Apalagi kalau yang difitnah ulama, apalagi kalau yang difitnah dzurriyyat Rasulullah. Dia merampas hak fulan, dia menzalimi fulan. Dia bawa itu amalan banyak, pahala banyak, tapi karena lisannya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga, saudara, apa yang terjadi? Muflis, bangkrut, saudara. Nabi yang mengatakan, bukan saya. Nabi yang mengatakan bangkrut. Pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi, saudara. Maka jangan sekali-kali Anda berdosa kepada manusia. Jangan sekali-kali ada hukukul ibad yang menjadi tanggung jawab kita. Berat, saudara. Kalau antar orang saja berat, bagaimana kalau korupsi? Yang dizalimi dengan korupsi ratusan ribu orang, jutaan orang, puluhan juta orang, betul. Insya Allah. Di dunia boleh gagah, di dunia boleh dia pakai jas, di dunia boleh dia terlihat hebat, di dunia saudara boleh dia dengan pengawal, dia sombong. Tapi manakala korupsi, coba-coba merampas duit rakyat, saudara, tempatnya di neraka, hina, tina, makan bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga pejabat-pejabat kita. Allah berikan taufik dan hidayah untuk amanat, menjaga amanat rakyat. Dan mudah-mudahan kita juga dijadikan rakyat yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal. Hati-hati, saudara, ini bukan masalah mudah. Meninggalkan yang halal padahal Allah sudah kasih jalannya, malah mengambil yang haram. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saudara, Nabi kasih peringatan kita seperti ini bukan buat nakut-nakutin kita, saudara. Bukan buat apa. Intinya Allah memperlihatkan ini kepada Nabi supaya ini jadi peringatan buat kita. Araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqih. Wa man lam ya'rif syarra min al-khair wa dha'fi. Kadang-kadang kita butuh untuk mengetahui sebuah keburukan. Tujuannya bukan supaya kita melakukan keburukan tersebut, bukan supaya kita terjeblos dalam keburukan tersebut, tapi supaya kita bisa menghindari keburukan tersebut. Karena orang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan, dia tidak tahu mana yang buruk, sehingga tidak bisa membedakan mana baik yang buruk, maka dia akan terjebak di dalam keburukan, saudara. Tapi kasih tahu kita ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita selamat, saudara, supaya kita terhindari dari kelompok tersebut kepada Allah. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita terhindari, tidak termasuk kelompok yang mengambil haram, meninggalkan yang halal? Selain dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tidak ada cara lain, saudara, supaya kita bisa menghindari tersebut adalah dengan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, saudara. Dan kita tidak bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram kecuali dengan ilmu. Kalau sudah tahu ilmunya, mana yang halal, mana yang haram, baru kita bisa ambil yang halal, baru kita bisa tinggalkan yang haram. Kalau tidak tahu ilmunya, bagaimana kita bisa membedakan, saudara? Kalau tidak bisa membedakan, bagaimana kita bisa memilih mana yang halal, mana yang haram, ibadah Allah? Makanya nggak ada jalan lain kecuali ilmu. Dan tidak ada jalan lain untuk mengetahui ilmu, innamal ilmu bitta'allum, kecuali dengan belajar, nyantri. Dan tidak ada jalan
untuk belajar kecuali dari para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajangan yang sanad keilmuannya bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Hanya kepada mereka, saudara. Kita nggak nututi Rasulullah, kita nggak nututi para sahabat. 1400 tahun yang lalu sudah berlalu, saudara. Tapi kita diwarisi para ulama, para pewaris Nabi. Dari mereka kita bisa tahu halal haram, saudara. Dari ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang wara, ulama yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil, ulama yang mengatakan halal itu halal, haram itu haram. Ulama, saudara, yang betul-betul lurus menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Ulama ahlus sunnah wal jamaah yang rela mempertaruhkan nyawa, harta, segalanya untuk memperjuangkan agama, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya nggak ada jalan, saudara, kecuali belajar dengan para ulama. Rasul sendiri yang mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka tidak ada lain, Allah akan tuntun dia untuk bisa memahami agama, saudara. Makanya Imam Al-Ghazali sampai mengatakan, kita ini di zaman fitnah, penuh cobaan. Fitnah kita ilailil mudlim, fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, saudara. Fitnah luar biasa. Yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Betul? Betul. Yang baik dianggap penjahat, yang penjahat dianggap baik. Betul? Yang lurus dianggap kriminal, yang kriminal dianggap lurus. Betul? Saudara, zaman fitnah sebagaimana digambarkan oleh Nabi, asbahal munkaru ma'rufan wal ma'rufu munkarah. Di zaman kemunkaran dianggap sebagai sebuah yang ma'ruf, kema'rufan sebaliknya dianggap sebagai sebuah kemunkaran. Sudah di zaman seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, la yanju minhu illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Al-Imam Al-Ghazali tidak mengatakan orang yang mengetahui ilmu, bukan. Karena kalau sekedar mengetahui ilmu, berapa banyak orientalis, orang-orang barat yang mempelajari Islam disebut orientalis. Mereka kafir, saudara. Mereka nggak percaya dengan Allah, mereka nggak percaya dengan Rasulullah, tapi mereka hafal Quran, mereka hafal banyak hadis, mereka bikin banyak tulisan sampai ada ensiklopedia hadis, sudah luar biasa. Mereka bahkan banyak yang lebih alim dari kita, saudara. Tapi ilmunya hanya surah, ilmunya hanya sekedar materi, tidak menghidupkan hati. Ilmunya hanya sampai ke otak, hafalan, tidak sampai menembus relung-relung jiwa sehingga menghidupkan iman, saudara. Tapi kita alhamdulillah, Allah kasih hidup di kalangan ulama, habaib, kiai, asatid yang ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kita diajarkan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para nabi, cinta ahlul bait, cinta keluarganya Nabi, cinta sahabatnya Nabi. Saudara, ilmu yang bisa seperti ini hanya ilmu yang menghidupkan hati, saudara. Ilmu yang membuat hati yang keras menjadi lembut, ilmu yang membuat hati yang kaku menjadi penuh dengan rasa cinta, saudara. Oleh karena itu, ibadallah, saya di berbagai tempat saya ingatkan di berbagai tempat. Silahkan tanya asisten saya yang selalu mendampingi saya. Saya ingatkan di berbagai tempat, saudara. Demi Allah, saya senang kalau tablik akbar seperti ini ramai. Saya senang Isra Mi'raj ramai. Saya senang kalau maulid ramai. Alhamdulillah. Hari-hari besar Islam hidupkan, syiarkan, penting. Di situ ada konsolidasi umat. Di situ ada ilmu yang diberikan oleh para ulama. Di situ ada hujan rahmat. Di situ ada hujan ampunan. Di situ ada hujan daripada inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara, demi Allah, saya jauh lebih senang kalau majelis taklim yang ramai, saudara. Demi Allah, saudara, saya senang tabligh akbar ramai. Ramaikan, siarkan. Wajib kita mengagungkan syiar Allah.
Tapi demi Allah, saya jauh lebih senang kalau majelis taklim yang ramai, saudara. Kenapa? Karena sebagaimana jasad kita butuh makanan setiap hari, hati kita juga butuh makanan setiap saat, saudara. Jasad makanannya nasi dan berbagai makanan lainnya, tapi hati makanannya adalah ilmu, saudara. Jasad akan mati kalau tidak diberikan makan, hati pun akan mati kalau tidak diberikan makanannya. Sebagaimana jasad tidak cukup hanya dikasih makan setahun 3 kali 4 kali di hari besar Islam, begitu pula hati kita. Karena kebutuhan kita banyak, saudara. Kita diberikan kewajiban untuk mengetahui apa-apa yang Allah tuntun kepada kita di setiap keadaan. Di tabligh akbar bagus, dibangkitkan saat, tapi nggak semua kita dapat di tabligh akbar, saudara. Kita wajib tahu ilmu wudhu, apa diajarkan di tabligh akbar? Ya. Kita wajib tahu ilmu sholat, hukum-hukum berkaitan dengan sholat, puasa, haji. Kita diwajibkan untuk tahu ilmu yang berkaitan dengan muamalat, transaksi jual beli, pinjam meminjam, supaya harta yang kita dapatkan halal. Karena kalau yang didapatkan sudah haram, maka semuanya akan rusak, ibadahnya akan rusak, perilakunya akan rusak, keturunannya akan rusak. Dari mana kita bisa tahu yang kita dapatkan halal? Hanya dengan ilmu transaksi, saudara. Ilmu yang berkaitan dengan muamalah, supaya kita bisa menghindari riba, supaya kita bisa menghindari jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang berkaitan dengan pernikahan, kita berkeluarga, tapi berapa banyak di antara kita yang tidak tahu dia sudah mengucapkan kalimat talak, saudara. Berapa banyak jatuh talak tanpa dia tahu hukumnya, bukan karena tidak sadar, tapi karena tidak mengerti. Akibatnya fatal, berkaitan dengan keturunan statusnya, berkaitan dengan status berhubungan setiap harinya, saudara. Ini cuma kita dapatkan di majelis taklim, cuma kita dapatkan di pesantren, cuma kita dapatkan di majelis ilmu. Makanya saudara, saya minta yang ada di sini, kalau Anda mau lebih dekat dengan Rasulullah, kalau Anda mau lebih dekat dengan Nabi, maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, saudara. Jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan jauh-jauh dari para ajangan, jangan jauh-jauh dari para kiai. Ambil ilmunya. Kalau nggak bisa setiap hari, minimal seminggu 2 kali. Kalau nggak bisa seminggu 2 kali, minimal seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, bohong, dusta. Kenapa saya katakan bohong? Buktinya waktu buat main handphone masih ada, betul? Waktu buat nongkrong ngobrol masih ada, betul? Waktu buat duduk di pantai masih ada, betul? Waktu buat berbincang-bincang yang tidak bermanfaat masih ada, betul? Bohong kalau kau mengatakan tidak punya waktu untuk menuntut ilmu. Saudara, demi Allah, umat ini tidak akan pernah bangkit selama ilmu tidak hidup, saudara. Tapi kalau umat ini sudah menghidupkan ilmu sebagaimana menghidupkan syiar, demi Allah, kita akan bangkit menjadi umat yang hebat, mengalahkan siapapun di atas bumi ini, saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, semua tanya yang ada di sini, Pelabuhan Ratu siap ramaikan majelis-majelis ilmu, siap duduk bersama para ulama, siap ambil ilmunya para ulama, siap ambil ilmunya para habaib, siap istiqomah bersama para ulama. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana karantos ngartos. Alhamdulillah. Kita jam sabaraha itu. Jam 11 itu baterainya habis jamnya doang. Udah mau jam 12. Kalau di Jakarta ini jam 12 bencong baru dandan. Masa tabligh akbar kalau lama bencong. Betul. Kira-kira lanjut jangan. Lanjut jangan. Udah malam. Lanjut. Kita barudak ngantuk kita. Ngantuk. Mau lanjut? Masih semangat? Yakin?
Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Baik saudara, yang kedua yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, ada sedikit informasi perjuangan. Perhatikan baik-baik secara utuh, secara lengkap. Hari Jumat yang lalu, kami dari berbagai ormas Islam baru saja menggunakan hak konstitusi kami untuk menyampaikan pendapat. Itu bahasa hukumnya demo. Kalau bahasa syariatnya amar ma'ruf, wasilah, hanya perantara saudara, yang dijamin oleh undang-undang. Nah, Jumat yang lalu kami melakukan demonstrasi, menyampaikan pendapat, protes di depan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada dua hal, perhatikan baik-baik, yang kami soroti. Yang pertama, soal surat edaran menteri terkait pengeras suara masjid dan musola. Perhatikan baik-baik. Pembahasan soal ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama soal adzan, yang kedua selain adzan. Soal adzan di surat edaran tersebut silakan Anda baca yang lengkap, Anda baca yang utuh supaya tidak salah paham. Nggak ada larangan untuk adzan, hoax kalau ada yang bilang adzan dilarang. Wah, kalau adzan dilarang ngajakin perang namanya saudara. Betul. Nggak ada larangan adzan, nggak ada. Tapi ada pembatasan volume azan. Suara saudara, saya setuju adzan itu ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan adzan. Di kitab fikih dibahas di berbagai kitab fikih saudara. Tapi jangan lupa, termasuk syiar yang paling penting yang berkaitan dengan azan adalah raf'us saut, adalah mengangkat suara. Artinya apa saudara? Adzan sesuai dengan artinya. Diambil dari kata adzana yu'adzinu, isim fa'ilnya muadzin. Ada artinya pengumuman. Pengumuman masuknya waktu sholat, saudara. Pengumuman tersebut bagaimana caranya mencakup cakupan seluas mungkin, mencakup cakupan sejauh mungkin. Makanya saya nggak setuju kalau dibatas-batasi, saudara. Saya nggak setuju kalau diatur-atur. Ibadah Allah, saya jadi teringat tahun 2012. Saya setuju dengan sikap NU tahun 2012. Pada saat itu saudara, Wakil Presiden Budiono melontarkan wacana pengaturan volume suara azan saudara. Akhirnya apa? Begitu Wakil Presiden Budiono melontarkan wacana tersebut, para ulama menolak wacana tersebut. Di antara yang menolak adalah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mutawakkil Allah, PWNU Jawa Timur, menolak wacana tersebut saudara. Saya mau tanya, yang dilakukan NU saat itu bagus atau tidak? Nah, kompak bagus atau tidak? Setuju atau tidak? Makanya saya juga harusnya seperti itu saudara, dan itu harusnya bertahan sampai saat ini, sampai kapanpun. Kenapa demikian? Karena faktanya di tengah lapangan ini wilayah dakwah beda-beda. Ada yang masjid sama masjid berdekatan, ada yang musola sama musola berdekatan, ada yang masjid dengan musola berdekatan, tapi yang berjauhan antara masjid dan musola banyak atau tidak? Yang masjid dengan masjid jaraknya berjauhan banyak atau tidak? Banyak sudah. Ini fakta di lapangan. Kalau yang masjid dengan masjid berdekatan, musola dengan musola berdekatan, silahkan. Biasanya ada forum komunikasi masjid dan musola, ada dewan masjid setempat. Silahkan diatur bagaimana caranya supaya syahdu tidak terlalu berbenturan, saudara. Silahkan. Tapi permasalahannya di daerah yang masjidnya jarang-jarang, yang musolanya berjauhan, kalau dibatas-batasi, khawatir syiarnya nanti tidak sampai, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu masyarakat setuju atau tidak dengan pembatasan tersebut? Orang kelas setuju atau tidak? Setuju.
setuju saudara. Biarkan apa adanya berjalan. Toh dari kita merdeka sampai sekarang nggak ada masalah urusan ini, betul? Betul. Itu yang pertama saudara, terkait dengan adat. Yang kedua terkait dengan selain adat, sholawatan, zikiran, ratiban saudara, ya, managiban, khutbah Jumat, kemudian ceramah, pengajian, bacaan imam ketika sholat, ibadah Allah. Di situ juga diatur kapan pakai mic luar, kapan pakai mic dalam, ada aturannya. Saudara, saya tidak setuju kalau diatur-atur begini. Kenapa demikian? Karena realitanya di tengah lapangan kita ini beragam. Masyarakat kita ini beragam di Indonesia. Masalah penggunaan speaker di masjid, biarkan masing-masing dengan caranya, masing-masing dengan syiarnya. Kalau diatur-atur malah menjadi kekacauan saudara. Saya kasih contoh. Ada sebagian saudara-saudara kita yang anti speaker, betul? Biarkan. Mereka guru-guru kita hormati saudara. Saya angkat tangan untuk mereka, saya hormat kepada mereka. Saya ngisi di acara-acara mereka. Sering saya ngisi tanpa speaker, saya hormati orang setempat saudara. Biarkan, ini sudah berjalan. Mereka Asy'ari, Syafi'i, Sufi, kita hormati sikapnya saudara, betul? Ini sudah berjalan, biarkan saudara. Ada juga di antara masyarakat umat Islam di Indonesia masjid-masjid yang sering menggunakan speaker luar. Contoh seperti masjid-masjidnya NU. Saya ini lama di Pasuruan, di Kabupaten Pasuruan. Saya mondok di Bangil dulu saudara, di Raci, Pasuruan, dan Rubuan Dakwah. Sekitarnya lingkungannya lingkungan NU saudara. Saya mondok di Gresik, Jawa Timur, di Manbaus Salihin setahun. Ketika evakuasi Universitas Al-Ahqaf setahun saya di Gresik, di pondoknya NU, sekitarnya masyarakat NU. Itu luar biasa. Yang namanya manakiban, ratiban, sholawatan, zikir sebelum dan sesudah adzan dan lain sebagainya, menggunakan mic keluar saudara. Saya mau tanya, yang seperti ini indah atau tidak? Indah atau tidak? Ini bagian dari keberagaman kita di Indonesia saudara. Dan juga masjid-masjid yang serupa dengan NU, masjidnya Habaib Kiai yang Asy'ari, Syafi'i, Sufi, berapa banyak yang sering menggunakan mic keluar. Biarkan ini berjalan saudara, betul? Betul? Masya Allah. Dan juga ada masjid saudara-saudara kita Muhammadiyah yang biasanya menggunakan speaker hanya adzan saja. Selain adzan, mereka bahkan zikirnya sendiri-sendiri, zikirnya sirran, gak jahran, zikirnya masing-masing. Biarkan, gak usah ribut saudara. Itu masalah furu'iyah, bukan masalah prinsip yang perlu diributkan saudara. Artinya apa? Di negeri kita ini beragam. Di negeri kita ini soal penggunaan speaker heterogen. Ada macam-macam warna. Ada yang sama sekali gak pakai speaker. Ada yang siarnya menggunakan speaker. Ada yang penggunaan speakernya lebih cenderung terdikit. Biarkan ini berwarna. Biarkan ini jadi keindahan Indonesia. Biarkan ini jadi sosial, civil society. Negara nggak perlu terlalu dalam ikut campur saudara. Biarkan ini menjadi syiar yang berbaur dengan lokal wisdom, kearifan lokal saudara, betul? Masya Allah. Nggak perlu kalau diikut campuri terlalu dalam, nanti justru menimbulkan konflik. Makanya saya katakan saudara, kalau di wilayah mayoritas muslim, minoritas non muslim, saudara, maka sebagaimana mayoritas muslimnya punya kewajiban untuk merangkul dan mengayomi minoritas, tapi minoritas muslimnya juga harus tahu diri dan tahan diri saudara, betul? Sebaliknya di wilayah mayoritas non muslim, minoritas muslim seperti di Bali, Papua, NTT, saudara, sebagaimana mayoritas non muslim punya kewajiban untuk merangkul dan mengayomi minoritas muslim, muslim minoritas juga punya kewajiban untuk tahu diri, menyesuaikan daripada lingkungan sekitar, betul? Itu namanya saling menghormati satu sama lain. Itu namanya Bhinneka Tunggal. Bhinneka Tunggal Ika. Itulah keberagaman kita, betul? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya selalu saya katakan saudara, dan banyak yang mengatakan ini, kalau ada yang tidak suka dan merasa terganggu dengan speaker toa masjid dan musola, maka jangan tinggal dekat masjid dan musola saudara. Gampang gitu aja, repot, gak usah ribut. Sebaliknya, kalau sama seperti kalau ada yang terganggu dengan
rel kereta dengan suara bisingnya kereta, maka jangan tinggal dekat rel kereta, bukan malah ban kereta lu copotin ya. Betul. Nah, kira udah gampang, nggak usah ribet masalah begini, saudara. Nah, musinya nggak usah gini, yang urusin minyak langka. Nah, betul. Yang musinya diturunkan bukan volume masjid, yang musinya diturunkan tuh harga bahan pokok, harga pangan, harga BBM, itu yang musinya diturunkan, bukan volume suara mas. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Itu yang pertama yang ingin saya bahas. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua, tadi sebetulnya soal pengaturan speaker oke lah, masih bisa pro kontra, walaupun saya nggak setuju. Masih debat-debat, saudara. Tapi yang kedua ini saya tidak bisa terima. Hati saya tergores, hati saya sakit, saudara. Di dalam sebuah wawancara, Menteri Agama mengungkapkan sebuah pernyataan. Silahkan Anda lihat wawancaranya yang lengkap, yang utuh, jangan sepotong-potong. Nanti pemahamannya keliru kalau sepotong-potong. Yang utuh, yang lengkap, jangan sampai diprintir, jangan sepotong-potong, saudara. Saya, setelah saya lihat secara utuh, secara lengkap, setelah saya lihat secara seksama, saudara, dengan pemahaman yang mendalam, saya mengambil kesimpulan. Intinya yang dia sampaikan, kesimpulannya, silakan Anda lihat yang lengkap, dan saya kira di sini hampir rata-rata sudah lihat, betul? Saya mengambil kesimpulannya, dia menyebutkan beberapa jenis suara. Ada suara yang keluar dari masjid dan musola, ada suara yang keluar dari rumah ibadah, dan dia juga menyebutkan sebagai contoh suara gonggongan anjing, gitu, saudara. Intinya sama-sama suara dan perlu ditertibkan. Saya mau tanya Anda semua, setelah Anda melihat secara utuh, secara keseluruhan, saya mau tanya, pernyataan seperti ini pantas atau tidak? Layak atau tidak? Saya mau tanya, umat Islam mendengar pernyataan menteri tersebut, sakit atau tidak? Resah atau tidak? Marah atau tidak? Masya Allah, nggak pantas, saudara. Orang biasa saja, rakyat biasa yang mengaku muslim tidak pantas menyatakan seperti itu. Bagaimana dengan seorang menteri agama yang seharusnya mengayomi umat beragama, khususnya umat Islam sebagai mayoritas, saudara? Betul? Betul? Masya Allah. Oleh karena itu, saudara, saya nggak pakai banyak ngomong. Nggak usah nyari pembenaran, nggak usah nyari pembelaan. Tuntutan kami jelas. Yang pertama, taubat kepada Allah, saudara. Betul? Kita minta Menteri Agama untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita minta supaya dia membuat permohonan maaf terbuka kepada umat Islam. Setuju? 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 Dan yang ketiga, kita minta dia untuk mempertanggungjawabkan daripada ucapannya. Saudara, kami umat Islam, kami gak demen ribut, saudara. Kami gak demen ribut, kami gak demen rame, kami tidak demen, saudara, umat Islam untuk gaduh, saudara. Tapi kalau tidak ada api, tidak akan ada asap, saudara. Betul? Kami umat Islam bagaikan lebah memberikan madu bermanfaat, madu lezat, madu nikmat. Begitu pula kami umat Islam, kalau kami diperlakukan dengan baik, maka kami akan lebih baik, saudara. Tapi demi Allah, kalau Anda coba-coba ganggu lebah, Anda akan dikejar, Anda akan diantuk. Begitu pula umat Islam, kami umat Islam, manakala agama kami diganggu, agama kami dihina, syariat kami diganggu, syariat kami dihina, demi Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersama, tidak boleh mundur untuk bela agama, saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak, siap bersatu. Keras, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap jaga syiar Islam, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Saya mau tanya, kalau Pancasila mau dirusak dengan radikalisme, diamkan atau lawan? Kalau Pancasila
Pancasila mau dirusak dengan komunisme, diamkan atau lawan? Kalau Pancasila mau dirusak dengan liberalisme, diamkan atau lawan? Kalau Pancasila mau dirusak dengan terorisme, diamkan atau lawan? Siap jaga NKRI tercinta, siap rawat kebinekaan di negeri kita. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Terakhir saudara, sebagai penutup saudara, sebulan kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu saya alhamdulillah baru saja lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Paham? Penjara. Saya divonis setahun, saya menjalani hampir setahun, dapat potongan remisi beberapa belas hari. Makanya yang ada di depan Anda saat ini Bang Napi, narapidana. Nah, gara-gara nyesel nggak ini hadir dari ceramahnya narapidana? Nyesel atau tidak? Nyesel atau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara, saya divonis penjara setahun. Selama setahun saya satu kamar di penjara bersama Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah segera bebaskan beliau insyaallah. Allah menangkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal. Saya bersama beliau, kami ada di Rutan Baris Krim Polri. Petugas di sana melakukan kami dengan baik sebagaimana semestinya, memenuhi hak-hak kami sebagai warga negara. Kami ditaruh di blok daripada para tahanan narkoba, dan alhamdulillah kami diberi hak untuk beribadah dan juga mendidik para tahanan narkoba. Makanya saya melihat kawan-kawan di sini yang disebut dengan anak pang, bertato saudara dan lain sebagainya, saya jadi teringat murid-murid didikan kami ketika di dalam penjara. Alhamdulillah banyak di antara mereka yang istiqamah, yang tahajudnya lebih hebat, lebih luar biasa dari kami. Sholat sunnahnya sekarang lebih hebat, lebih luar biasa dari kami. Cinta tanah airnya begitu luar biasa, istiqamahnya begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi mereka. Mudah-mudahan berkat didikannya Sayyidul Walid Al-Habib Syihab, mereka Rizik Syihab, mereka keluar menjadi orang-orang yang baik insyaallah. Kawan-kawan di sini mudah-mudahan istiqamah juga semuanya insyaallah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ibadallah, makanya saya katakan saya ini keluar antara senang sama sedih. Senang karena tabiat basyariyah. Saya sebagai manusia pasti pengen menghirup udara bebas. Senang bisa ketemu sanak famili, bisa ketemu keluarga, bisa ketemu ibu, anak, istri. Senang bisa bertemu Anda semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat kelak bersama Rasulullah. Amin ya rabbal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, di satu sisi saya senang, tapi di satu sisi saya sedih karena saya harus meninggalkan separuh jiwa saya di dalam, saudara, yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya mau tanya, apakah banyak ngomong? Saya mau tanya, ini rakyat Indonesia yang hadir, betul? Jawab pakai hati nurani, sekeras mungkin yang Anda bisa. Sekeras itu pula jeritan hati nurani Anda. Jawab yang kompak, beliau pantas atau tidak di penjara? Kalau kompak, Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Layak atau tidak? Layak atau tidak? Mau tanya beliau penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Terhadap negeri ini beliau berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Makanya pemimpin harus dengar suara rakyat. Rakyat tidak bohong. Rakyat berbicara seperti ini tidak ada kepentingan. Rakyat berbicara dari hati nurani, saudara, betul. Apa salah beliau terhadap negeri ini, saudara? Apa dosa beliau? Apa ada rakyat yang pernah dirampok hartanya, saudara? Apa beliau pernah korupsi ngambil duit rakyat? Apa beliau pernah menyakiti rakyat? Saudara, saya tahu betul beliau. Saya tahu persis beliau, saudara. Saya tahu setitik pun tidak ada ambisi kekuasaan di hati beliau, saudara.
Jangankan ingin ambil kekuasaan, mimpi buat jadi pejabat aja tidak ada beliau, saudara. Saya tahu betul beliau. Tidak ada ambisi harta. Kalau beliau mau kaya dari dulu sudah kaya, sudah. Tapi kenapa beliau sampai mati-matian berjuang sampai sedemikian rupa, sampai hijrah, sampai di penjara, tidak ada tujuan lain. Cita-cita beliau pengen cuma negeri ini supaya baik, saudara. Supaya negeri ini selamat, anak-anak muda selamat, selamat dari bahaya narkoba, dari bahaya narkotika, dari bahaya minuman keras, dari bahaya pornografi, dari bahaya porno aksi, dari bahaya aliran sesat, dari bahaya liberal, dari bahaya sekuler. Selamat saudara dari komunisme, dari para penjahat yang ingin merongrong Indonesia, saudara. Betul, betul. Makanya ibadah Allah, jangan pernah berhenti. Yang pertama, jangan pernah berhenti untuk mendoakan para guru-guru kita, saudara. Sayyidul Walid Al-Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan insyaallah beliau segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Habib Bahar bin Semit, mudah-mudahan dibebaskan oleh Allah. Haji Munarman dibebaskan oleh Allah. Para guru-guru kita yang ditawan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan syuhada yang berjuang wafat di dalam mengawal para habaib yang ada pada saat itu, mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhada ya Rabb. Allah terima mereka sebagai syuhada ya Allah. Mudah-mudahan yang membunuhnya mendapatkan hidayah, membuat pengakuan selebar-lebarnya. Kalau memang Allah sudah catat tidak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dibongkar oleh Allah, dihinakan sehina-hinanya. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saudara, kita akan tutup dengan shalawat badar dengan niat mudah-mudahan berkat shalawat badar yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Insyaallah shalawat badar kita lanjutkan dengan shalawat nariyah dengan niat kabul hajat. Segala kesulitan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighatsah dengan salawat nariyah, mudah-mudahan berkat Rasulullah imam besar kita dibebaskan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum kita mulai sholat badar, saya ingatkan semua yang ada di sini, ini air dari Pondok Pesantren Habib Bahar. Alhamdulillah ada keberkahan, dibacakan zikir, dibacakan wirid di pondok pesantren beliau, saudara. Sebagaimana tercantum di sini, ibadah Allah, keuntungan dari penjualan air ini untuk menghidupkan dakwah pesantren beliau. Nah, jadi kita kalau cinta sama guru kita jangan hanya di lisan saja. Ketika beliau sekarang sedang uzlah sebagai risiko dari sebuah perjuangan, kita bantu sama-sama pesantren beliau dengan membeli produk ini. Insya Allah. Ayo sama-sama kita baca sholawat badar. Yang kompak keluarkan suaranya. Kita goncangkan Pelabuhan Ratu dengan sholawat badar. Kita pancing rahmat Allah dengan sholawat badar. Disambung dengan sholawat nariyah. Insya Allah. Ayo semua keluarkan suaranya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Angkat tangan minta sama Allah. Tawassalna ilahi
salatullah ala yasin billah Allahumma salli salatan kamilatan salaman kama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu uqadatan fariju bihil kurabu wa tubqa bihil hawaiju wa tunalu bihil ramaibu wa husnul wa yustasqal Allah biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahatin wa nafasin bi'adadi kulli. Sekali lagi Allahumma kamilatan wa salim Allah tamam Muhammadin alladhi tanhalu kuatan fariju bihil kuramu wa tubqa bihil hawaiju wa tunalu bihil ramaibu wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim alihi wa sahbihi kulli lamahatin wa nafasin bihadadi kulli. Takbir 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 sallu ala nabi اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا